Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu dosen nilai yang saya hormati, perkenalkan nama saya Akidan Sarjana Pendidikan. Saya sebagai guru mapel di Ningrum Gresik dan saya juga sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan Basempan tahun 2025 mata pelajaran fikih di LGTK Universitas Islam Negeri Sayyid Nurul Bolongan dengan nomor induk mahasiswa PPD 180213253 pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 Januari 2026, saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja UKM PPD dalam jabatan tes 4 tahun 2025 dengan mata pelajaran fikih kelas 6 dengan model pembelajaran PBL dan kurikulum berbasis cinta di Ningrum Gresik. Dengan itu mohon saran dari dosen Bapak Ibu dosen pembina. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tetap semangat untuk pembelajaran kali ini. Alhamdulillah anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Pak kita mohon untuk Ananda Ais bisa untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ahmad Abizar Al-Bukhari, Ahmad Razikin, Adiba Audia Aisyah, Adiba Kanza Az-Zahra, Aisyah Adiba Maliha, Ali Ridho Fauzi, Anita Nesia Ramadhani, Aulia Fitratul Anissa, Imratul Najiyah Az-Zahra. Tidak hadir. Ada yang tahu alasannya? Semoga lekas sembuh. Amin. Kanza Sakinah Putri, Muhammad Hafiz Rafi Rabbani, Ummu Hanifah. Alhamdulillah yang hadir 33, yang tidak hadir 1. Selanjutnya anak-anak silakan buku pelajaran fikihnya bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Sebelumnya untuk kebersihan kelasnya bisa dicek, barangkali di mejanya ada kotoran, bisa dibersihkan terlebih dahulu, dan minta tolong untuk yang di papan nulis bisa dihapus terlebih dahulu. Itu ada sampahnya di lorong mejanya? Nggak ada. Alhamdulillah semuanya sudah bersih. Mari kita jaga bersama-sama kebersihan kelas kita supaya hidup kita menjadi lebih sehat. Jangan kita lanjutkan. Materi pada kesempatan kali ini adalah tentang makanan halal dan haram. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kebutuhan kita sehari-hari adalah salah satunya adalah makan dan minum. Maka dari itu mari kita jaga makanan kita supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami makanan halal. Yang kedua, memahami makanan haram. Kenapa kita harus memahami makanan halal dan haram? Karena supaya kita bisa
menerapkan di kehidupan sehari-hari sebagai wujud kesolehan sosial. Jadi salah satu bentuk kebaikan sosial adalah dengan cara menjaga makanan kita. Untuk itu, apa yang kalian ketahui tentang makanan halal? Ada yang bisa menjelaskan? Alandi? Makanan yang boleh dikonsumsi oleh syariat Islam. Makanan yang Boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Terima kasih atas jawabannya. Makanan halal menurut teman kalian adalah makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Nanti Pak Akhidan jelaskan lebih detail apa itu makanan halal dan apa itu makanan haram. Selanjutnya mari kita simak video pembelajaran kali ini dan PPT-nya. Nanti sambil Pak Akhidan jelaskan dari video tersebut apa saja makanan halal dan apa saja makanan haram. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan memulai pembelajaran fikih kita, yang mana untuk materi kali ini kita akan membahas tentang makanan halal dan haram. Karena makanan yang baik itu adalah makanan yang halal dan baik untuk tubuh kita. Untuk itu kita harus mengetahui makanan halal dan baik apa saja yang boleh untuk kita makan. Makan makanan yang halal itu sangat penting. Jangan sampai tubuh kita menerima makanan haram sehingga kesehatan dalam kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita awali pembelajaran kita dengan Dan selanjutnya ini ada sedikit keterangan bahwasanya hukum Islam tentang makanan halal dan haram. Contoh misal pengertian makanan halal. Coba bisa dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan-buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Ya, satu yang paling kalian harus ketahui tentang makanan halal adalah makanan yang telah diperbolehkan menurut syariat Islam. Syariat Islam itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan juga melalui hadis Rasulullah SAW. Sehingga ketentuan makanan tersebut itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, di sini makanan halal ialah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Terus dalilnya dari mana, Pak? Dari Al-Quran. Sebagian dalil yang menerangkan tentang makanan halal adalah seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwat
syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita diperintah untuk memakan makanan yang halal dan juga baik, karena di dalam tubuh kita ini perlu kita jaga dengan cara memakan makanan yang halal dan juga baik. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal alias haram maupun tidak baik, maka kondisi tubuh kita juga akan rusak. Semisal mengkonsumsi minum-minuman keras, ya, maka akan merusak tubuh kita, dan itu dilarang oleh agama. Tubuh kita ini harus kita jaga, kita rawat. Caranya bagaimana? Dengan cara memakan makanan yang halal dan juga baik. Zatnya kemarin diterangkan bahwasanya halal secara zatnya itu apa, Pak? Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis, maka makanan tersebut menjadi halal secara zat. Contohnya semisal hewan, ayam, kemudian sapi, kemudian kambing, yang mana itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran, maka hewan-hewan tersebut termasuk kategori halal dimakan. Itu secara zatnya. Terus ada lagi cara proses atau pengolahannya. Ketika hewan halal tersebut itu dimasak menggunakan barang-barang atau bahan-bahan halal lainnya, maka sudah termasuk kategori makanan yang halal. Tapi apabila dari salah satu bahan tersebut itu ada yang barang haram, maka makanan tersebut menjadi haram. Sebab apa? Prosesnya ada barang haramnya. Contoh semisal masak ayam goreng tapi menggunakan minyak yang terbuat dari babi. Lah itu ayamnya halal, tapi bahan yang digunakan untuk masak itu ada barang haramnya, maka menjadi haram, tidak diperbolehkan. Yang ketiga, cara mendapatkannya. Misal bakso itu hukumnya halal, tapi cara mendapatkan bakso tersebut menggunakan uang hasil mencuri. Maka uang yang hasil mencuri, semisal ayamnya tetangga dijual, kemudian uangnya dibuat untuk beli bakso, itu menjadi haram. Karena apa? Karena cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Jadi tiga hal itu adalah jenis-jenis makanan halal. Dalam hal satu, halal karena zatnya, dua, halal karena cara mendapatkannya, tiga, halal karena prosesnya. Selanjutnya kita buat kelompok. Coba yang sebelah sini bisa gabung 1, 2, 3, buat 5 kelompok. Coba sini 1, 2, 3. Ya, setelah kelasnya dibikin kelompok, mari kita mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nanti Pak Hidan bagikan soal-soalnya, nanti kalian diskusikan dari pertanyaan tersebut sehingga menghasilkan jawaban yang mana jawaban tersebut itu benar. Jadi kalian diskusikan dengan kalian kelompok kalian untuk mencari jawaban yang tepat dan benar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, sebentar. Nah, silakan kalian bisa berdiskusi.
tidak tahu ketika doa tersebut itu tidak ditemukan apa kira-kira jawaban yang tepat ketika doa amin itu tidak ditemukan itu apa? Mungkin ada cara-cara yang belum terpenuhi, salah satunya adalah makannya itu makanan yang tidak halal, bisa menjadikan doanya tidak ya. Sama anak yang sedang berhati-hati dalam makanan, sehingga ia akan menghargai kepada penjual tentang asal makanan juga cara membuatnya. Banyak para penjual yang bersungguh terhadap Tuhan. Berikan ketika kamu terhadap Tuhan. Di mana ketika mendapatkan kondisi anak seperti itu, kira-kira jawaban kamu tentang Tuhan itu apa? Unek-unek kamu tentang Tuhan itu apa? Ngono atau bagaimana? Coba diskusikan menurut kalian bagaimana? Misal kalian kritik yang bagaimana supaya Tuhan menjadi pemberi yang baik, ya bisa diberikan dengan teman-temannya. Silakan untuk dipresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Bisa maju ke depan untuk presentasi dari jawaban yang kalian diskusikan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kamu pertahankan pendapat makanan pada doa terkabul? Jawab. 1. Membantah pendapat Amin tentang doa tidak terkabul. Pendapat Amin kurang tepat. Makanan halal bukan satu-satunya syarat terkabulnya doa, tetapi salah satu sebab penting doa belum terkabul bisa karena 1. Waktu pengabulan belum ditentukan Allah. 2. Doa diganti dengan kebaikan lain. 3. Ada iman, akan amal, sabar dan ikhlas. Rasulullah menjelaskan bahwa makanan halal mengucapkan doa diterima, tetapi tetap harus disertai iman, kesabaran dan usaha. Jadi makanan halal tidak menjamin langsung terkabul, namun menjadi jalan agar doa tidak terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Jadi jawaban dari teman kalian sangat tepat sekali, bahwasanya makanan halal salah satunya adalah doanya terkabul. Tapi tidak menjamin langsung doanya terkabul, karena doa kita digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal baik. Contohnya semisal dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari penyakit. Itu juga salah satu doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan tugas secara kelompok, Pak Kidan akan membagikan soal-soal tugas kalian LKPD secara individual, secara mandiri sendiri-sendiri. Baik, untuk apresiasi pada saat ini, Pak Kidan akan memberikan tiap-tiap kelompok yang pada saat nanti mempresentasikan dengan baik. Silakan, bisa dimulai dari kelompok 1. Ini adalah makanan halal. Bagaimana cara mengetahui makanan halal? Kalau kita tidak tahu proses pengolahannya, bisa kalian lihat di dalam sini, di dalam kemasannya itu ada label halalnya. Coba mana label halalnya? Ya, ini ada tulisannya halal. Maka ini sudah termasuk makanan yang halal. Untuk penutupnya, Pak Kita ingin bertanya, seberapa paham kalian